Loh, kok Haikal Hasan mendadak minta maaf? Sanjung Soekarno seperti wali. Apa yang saya ucapkan kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu sebenarnya sedang bercerita sebuah sejarah yang memang sebenarnya saya sadari memang tidak perlu diungkit begitu ya. Dan di antara semua pidato atau ceramah saya itu betul-betul saya mengagungkan, memuliakan dan mendoakan Bung Karno. Banyak kali argumen Anda itu sebenarnya nggak nyambung, tapi Anda nyolot. Dan saya mau ingatkan kepada Anda bahwa orang-orang Indonesia tidak boleh Anda racuni dengan pikiran Anda, dengan pola pandang Anda yang krisis kemanusiaan itu. Mengapa pada tahun sekitar 57 itu banyak tokoh-tokoh yang disebut ulama ditangkap oleh Presiden Soekarno atau oleh pemerintahan kita saat itu? Karena banyak tokoh saat itu yang menjadi pemberontak negara. Haikal Hasan ini sudah sering menebar fitnah, hoax, dan kebohongan dalam kemunculannya. Bahkan kebohongannya nggak tanggung-tanggung. Pendakwa Haikal Hasan mengklaim di antara pidato ataupun ceramahnya selama ini betul-betul mengagungkan Bung Karno dan semua presiden lainnya yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Sebelumnya, argumen Haikal Hasan mengenai presiden pertama Indonesia Soekarno terus disoroti dari berbagai kalangan. Dilansir dari fajar.co.id, teranyar dia mengaku saat itu dirinya sedang berbicara tentang sejarah yang memang seharusnya tidak perlu diungkit. Bahkan dalam catatan dilihat bahwa di akhir khutbah kedua, dia pasti mendoakan itu semua, bahkan presiden dan wakil presiden semuanya. Terkait dengan ucapannya yang sebelumnya menyebut Soekarno kerap memenjarakan ulama, dia meminta maaf. Di sisi lain, dia mendadak mengangkat nama Soekarno dengan menyebut Soekarno ibarat seorang wali. Ya, menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruhut Sitompul sangat mengecam argumentasi yang dikeluarkan oleh Haikal Hasan. Kapolri manusia seperti ini mestinya setelah dilaporkan sesuai hukum acara pidana yang berlaku Indonesia tercinta sebagai negara hukum, segera diproses sajalah. Faktanya congornya setelah ngebacot ya karena berlagak tell me, telat mikir ya, minta maaf, ujarnya. Video lawas Haikal Hasan juga sempat kembali viral di media sosial. Dalam unggahan itu, Haikal Hasan mengomentari sikap proklamator Soekarno saat Ijtima Ulama yang digelar pada 11 September 1957 di Palembang. Melansir terkini.id jaringan suara.com, video lawas itu pertama kali diposting oleh akun Tinfar yang kemudian di-retweet oleh mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Heian. Dalam video berdurasi 2 menit 20 detik itu, Haikal Hasan menyebut bahwa Bung Karno adalah tukang penjarain ulama. Menurut penuturan Haikal, awalnya menceritakan Ijtima Ulama yang diselenggarakan pada 11 September 1957 di Palembang. Hadir dalam momen itu antara lain Ki Haji Isa Ansari, Nasir, Sultan Syahrir, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Setelah menceritakan momen itu, Haikal Hasan kemudian menyebut bahwa Soekarno menuduh para ulama yang melakukan ijtima sebagai rapat amoral. Namun baru-baru ini, Haikal Hasan sepertinya meralat ucapannya sebagaimana dalam ucapan video lawasnya itu. Diunggah oleh politisi PDIP Ruhut Sitompul, Haikal Hasan kali ini menyebarkan dan menyebut Soekarno sebagai layaknya seorang wali. Haikal kemudian meminta maaf apabila ceramahnya di masa lalu itu banyak menyinggung perasaan orang lain. Menurutnya, itu untuk sejarah biarlah berlalu. Menurut Haikal, proklamator Soekarno seperti layaknya seorang wali yang harus dihormati. Menurutnya, pihak yang menyebut demikian tidak memahami sejarah. Bung Karno dekat dengan NU, juga dekat dengan Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah. Artinya, orang yang beranggapan seperti itu ya ahistoris, kata Hasto saat mengisi acara peringatan Harlah NU ke-96 yang ditayangkan secara daring pada 12 Februari 2022. Yang beranggapan seperti itu ya sama sekali tak paham sejarah lah dan melecehkan Bung Karno. Dia tidak paham bagaimana spirit perjuangan beliau. Lebih lanjut, Hasto mengatakan Bung Karno sejak dulu dekat dengan NU. Hasto membenarkan bahwa sekarang Soekarno juga pernah merasa sedih karena disebut tak menyukai NU. Lalu, saat menghadiri Muktamar ke-23 NU, Bung Karno menyatakan sangat mencintai NU. Bung Karno bahkan menyebut rela merayap untuk tetap dekat dan datang ke Muktamar tersebut untuk membuktikan kecintaannya pada NU. Selain itu, dia juga mengungkapkan Bung Karno menginspirasi kemerdekaan negara-negara Islam seperti Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Atas jasanya itu, Hasto mengatakan Soekarno lantas diberi gelar kehormatan pahlawan pembebas dan kemerdekaan bangsa-bangsa Islam di dalam Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1965. Tak sampai di sana, Hasto pun mengungkapkan cerita kepedulian Bung Karno terhadap masjid. Ketika beliau datang ke Uni Soviet, saat ini Rusia, beliau melihat ada satu masjid yang begitu megah lalu diubah menjadi gudang. Masjid yang dimaksud yakni Masjid Agung Leningrad yang kini dinamai dengan Masjid Agung St. Petersburg. Saat Bung Karno berkunjung ke Uni Soviet 1956, masjid itu difungsikan sebagai gudang peralatan medis. Maka proteslah Bung Karno pada Nikita Khrushchev, pimpinan Uni Soviet saat itu. Yang akhirnya kemudian masjid yang
sudah diubah menjadi gudang itu akhirnya dikembalikan fungsinya menjadi emas.